tanah bengkok ini sebenarnya bukan semata-mata pengganti gaji kepala desa. Bahkan selama ini tanah bengkok itu sering dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, termasuk untuk cadangan anggaran desa. Karenanya saya kira tidak perlu bengkok ini dicabut gegara kekhawatiran ini tabrakan dengan dana desa. Bahwa itu ada nomenklaturnya nanti yang dianggap terlarang oleh undang-undang, kita atur saja nomenklaturnya sehingga memungkinkan dua-duanya itu bisa jalan. Desa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terakhir itu maknanya ada 4. Yang pertama, kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, dikepalai oleh seorang kepala desa. Lalu yang kedua, kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Makna keempat, itu yang sering dijadikan olok-olok, desa itu maknanya udik atau dusun. Terus yang keempat, maknanya tanah, tempat darah. Yang berkenaan dengan undang-undang ini adalah yang makna pertama tadi. Terima kasih. Karena saya kesian juga dengan kepala desa dan perangkat desa. Kadang-kadang LSM yang melaporkan, Pak, belum tentu itu salah. Tapi tidak ada, sebenarnya dari kerugian nggak ada, cuman salah prosedur aja, itu mereka diperas, ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya perlu bahwa perlindungan hukum yang di sini nih, kira-kira gambarannya, jika sudah dilakukan audit oleh BPKP, ya, atau inspektorat, maka dia sudah clear sebenarnya dari sisi pelaporan dan pelaksanaan dari anggaran yang digunakan, kira-kira begitu. Karena saya kesian ini, Pak, ya, mereka nggak tahu masalah, kira-kira dilaporkan LSM kepalanya pusing. Itu laporan kepala desa ke saya tuh paling banyak itu soal itu. Ada usulan dari Bu Lulu FPKB dan Pak Anas FP3 menambahkan jaminan ketenagakerjaan, pemanfaatan tanah bengkok, tunjangan istri atau suami dan anak, dan tunjangan lainnya, serta disesuaikan dengan ketentuan pasal 50A dan pasal 62. Sehingga dibuat rumusan usulan di huruf C, jika sebelumnya di huruf C itu bunyinya adalah menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan kesehatan, menjadi huruf C menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Kemudian ditambahkan usulan penjelasan di huruf C itu, yang dimaksud dengan tunjangan antara lain adalah tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah bengkok. Pimpinan. Silakan. Ini mau bicara dulu Pak Sturman dulu ya. Saya serahkan ke fraksi dulu. Siap. Ya, mau fraksi. Terima kasih Pak. Ini tanah bengkok ini apa yang bukan lurus maksudnya? Jadi penjelasannya jangan tetap bengkok. Kenapa nggak lurus kita bikin? Ya. Jadi gini. Yang dimaksud dengan tanah bengkok adalah bla 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 gitu. Jangan bengkok lagi tulisan di sini penjelasannya. Tambah bengkok barang itu. Ya. Nggak semua orang tahu bengkok itu, Bang. Ya. Di kampung kami nggak ada yang bengkok. Kampung saya nggak ada, Pak, tanah bengkok. Tanah kas desa maksudnya. Jawa aja, itu sektoral aja. Baik. Nanti ya, usulan Pak Sturman itu menjadi hampir semua sepaham ini menyangkut soal istilah tanah bengkok itu. Tadi Pak Awi singgung nih. Bengkok atau bengkok, Pak? Bengkok. Ya. Bagaimana kita mengatakan itu E atau E? Tergantung Bapak berasal dari mana. Nanti menteng kita bilang menteng, sama aja kan? Iya. Setuju Pak, setuju. Ketua, itu silakan. Kalau nggak salah ada istilahnya itu tanah kas desa begitu kalau nggak salah ya. Karena kalau di Madura itu bukan bengkok, percaton gitu. Malah kalau semua itu diakomodir repot nanti panjang itu. Jadi usulannya adalah tanah kas desa, mungkin ditambah lagi contohnya di Jawa dikenal dengan tanah bengkok, kan di penjelasan. Di Madura dikenal dengan percakon.
ya kan, supaya lebih jelas ya. Ya, Pak Firman. Baik, terima kasih Ketua. Saya ingin menanyakan saja, bagi desa yang tidak punya bengkok, bagaimana ini pengaturannya? Karena ini juga ada yang, ini kan tidak semua desa itu punya bengkok. Ada juga desa yang tidak punya bengkok. Terima kasih. Baik. Artinya ini perlakuan khusus berarti, karena di kampung saya kan nggak ada Pak, dapil saya. Tapi selama itu hukumnya hidup dan diakui berlaku, ya intinya kita tetap mengakui itu. Maksud saya gini Ketua, harus ada rasa keadilan bagi desa-desa yang tidak memiliki bengkok, juga harus ada aturan yang mengatur tentang hak dan hak mereka untuk mengenai ini, supaya ada keseimbangan itu. Kira-kira rumusan yang terbaik buat Pak Firman ini gimana ya? Artinya kita berharap desa bagi mereka yang belum memiliki dana kas desa, tanah kas desa itu wajib disediakan. Ya kan? Begitu solusinya. Tapi nanti ya tolong ya, maksudnya tolong rumuskan, kita mengerti maksudnya Pak Firman itu dari sisi aspek keadilan. Yang sekarang di Jawa dan di Madura ada, tapi di daerah lain ada. Nah, di daerah lain ini kita juga harus beri afirmasi. Nah, bagaimana caranya? Tolong rumuskan ya di penjelasan. Ya. Izin pimpinan, tambahkan sedikit tentang tanah bengkok atau bengkok ini. Mungkin kita nggak bisa samakan di semua daerah, Pak. Nggak semua daerah yang ada yang bengkok, ada yang lurus, kan macam-macam peristiwa apa. Dan itu asal muasal dari ribuan tahun yang lalu. Jadi nggak bisa kita tiba ujuk-ujuk karena kita membuat undang-undang kita paksakan semua setiap desa harus punya tanah kas desa. Nggak bisa juga seperti itu. Nanti kita memaksakan kehendak kita, akhirnya berbenturan dengan yang lain. Jadi yang ada monggo kerso di Lajeng Kemawon. Tapi yang nggak ada ya nggak usah dipaksakan. Demikian, makasih. Atau sedikit Ketua. Sebentar Pak, saya gilir ini. Silakan ke Gerindra. Nanti berikutnya saya mulai dari Pak Anas ke atas lagi. Ya, baik. Tanah bengkok atau TKD di beberapa wilayah memang berbeda. Kemudian dalam pengelolaannya pun ada, katakan satu desa mendapatkan 10 hektar sejak turun-temurun, bahasanya tadi beribu tahun yang lalu, tapi enggak segitu juga. Biasanya mereka dalam 10 hektar misal, ada yang dikelola oleh kepala desa secara langsung, ada yang disewakan, dan macam-macam. Ya saya rasa hal-hal teknis yang sudah berlaku dan baik, itu tidak perlu diatur secara konkret dalam undang-undang ini, biarlah berjalan. Karena kalau kita masuk pada hal-hal yang sifatnya mengatur tanah bengkok, mengatur tentang SK, yang lain-lain, sementara banyak hal substansi yang tidak kita atur. Sebaiknya kalau bicara tentang tunjangan keluarga, tunjangan yang lain-lain, itu sudah cukup. Tapi tunjangan tanah bengkok jangan masuklah, atau tunjangan kas desa, selama ini mereka sudah berjalan. Makasih. Baik, nah ini usulan baru lagi nih ya, supaya ini tidak usah, karena ini kan soal hukum yang sudah berlaku secara turun-temurun, bagi tidak perlu dibuat nomenklaturnya dalam undang-undang. Silakan silakan. Sebentar Pak, supaya saya adil, jangan nanti Gerindra sudah mengambil kesempatannya. Tadi Pak Johan Budi saya tidak kasih kesempatan juga. Nanti saya diprotes Pak Budi, Pak. Nanti habis ini Bapak yang terakhir. Silakan ke fraksi Nasdem. Terima kasih pimpinan. Untuk mengenai tanah bengkok ini, kalau di Sumbar ini namanya tanah adat, dan memang kami bisa dibilang semua desa atau nagari itu mempunyai tanah adat yang dapat dikelola. Namun daerah lain mungkin belum tentu ada juga seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan. Yang ingin saya sampaikan bahwa apakah seperti tanah khas desa ini juga ada berbentuk aset lain? Karena kita di sini membicarakan kemanfaatan daripada hasilnya kan ya. Hasil daripada tanah bengkok tadi, apakah dikelola atau disewakan sehingga dapat menghasilkan dan menjadi tambahan untuk desa itu sendiri yang dapat dimanfaatkan untuk desa
baik untuk kegiatan maupun juga untuk perangkat desanya. Ini kami menerima usulan dari perangkat desa untuk dari dana tersebut dapat menjadi tambahan tunjangan bagi mereka dan juga dapat menjadi dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan rumah tangga desa. Demikian, terima kasih. Silakan ke fraksi PKB. Ya, Ketua, sebenarnya tanah bengkok ini itu zaman dahulu karena kepala desa ini nggak digaji. Maka untuk menggajinya lewat tanah bengkok itu, pemanfaatan tanah bengkok. Nah, karena aturan sekarang sudah ada gajinya secara resmi, maka perlu tidak kita itu kan perlu kita atur di sini karena sesungguhnya mereka begitu undang-undang desa ini lahir itu menjadi aset desa. Jadi kepala desa dan perangkat desa itu dibayar berdasarkan undang-undang yang nomor 6 tahun 2014 ini. Jadi tanah bengkok itu menjadi namanya PAD desa, pendapat asli desa. Jadi itu sebenarnya sesungguhnya. Nah, jika kita telusuri dari sejarahnya, maka apakah perlu tanah bengkok ini mereka dapat gaji lagi? Karena ini jadi double penghasilan. Nah, dalam catatan kita, kalau dalam sistem keuangan kita, kalau double penghasilan tentu ini menjadi masalah ke depan. Dan terima kasih pimpinan. Tapi ini meluruskan sejarahnya. Ya, oke. Baik, silakan ke Demokrat. Terima kasih, Ketua. Saya ingin juga menambah pemikiran, apapun namanya, yang kita sebut tanah kas desa atau tanah bengkok atau apapun namanya. Kalau kita lihat ke lapangan, khususnya di daerah-daerah perkebunan yang saya sejak kemarin sampaikan enklave dan terisolasi, tanah-tanah kas desa ini atau apapun namanya tadi, itu tidak semata-mata menjadi PAD, tapi lebih dari itu untuk antisipasi jauh ke depan agar desa mampu menyiapkan taman pemakaman umum bagi desa itu yang tersedia, terutama yang berbatasan dengan kebun. Dengan begitu, fasilitas umum atau fasilitas sosial itu kita antisipasi sejak sekarang. Yang sudah ada itu tadi penjelasannya oke, tapi juga ke depan itu menjadi penting. Sebuah bangsa yang besar, sebuah desa yang besar, jika ia juga menghormati para pendahulu-pendahulu pejuang desa itu, dan itu bisa diperlihatkan dari kemampuan menyediakan lahan itu. Nah, kalau kita lihat di kota misalnya, persoalan terbesar sekarang di kota adalah pemakaman umum itu. Di kampungnya Pak Sturman di Siantar, itu pemakamannya sudah sampai ke jalan, pemakaman umum dan seterusnya. Karena sudah habis, sampai bengkok-bengkok itu. Nah, saya mau katakan adalah, ini kesempatan kita untuk membuat undang-undang desa ini dalam konteks yang jauh ke depan, berpihak kepada kepentingan sosial dan kebutuhan masyarakat di situ. Karena itu, apa yang sudah difirmankan Pak Subagio tadi penting itu. Karena membaca jauh ke depan tadi ini. Ya, jadi saya berpendapat bahwa harus kita rumuskan dengan tepat antisipasi ke depan agar desa juga mempersiapkan dirinya yang suatu ketika meninggal juga menghadap kepada Tuhan Sang Pencipta, lokasinya ada. Jadi kita siapkan dari sekarang pimpinan. Terima kasih, itu dari fraksi Partai Demokrat. Baik, Bang Inca, sekarang ini kan kita bicara soal tunjangan, ya kan? Ini tunjangan-tunjangan nih, penghasilan yang lain-lain. Tapi pikiran-pikiran Bang Inca tadi, saya rasa nanti akan menyangkut soal prioritas-prioritas penghasilan desa tadi, alokasinya kemana. Silakan ke PKS, ke Pak Mujamil, luar biasa ini sekarang goyangannya dulu. Kemarin dengan merah, sekarang ke kuning gitu.
Silakan Pak. Awat jadi ketua ini Pak. Ya, Pak Mujamil. Makasih Pimpinan. Ya, tanah kas desa atau tanah bengkok ini umumnya kan dimiliki oleh desa, apa istilahnya, desa induk, desa pemekaran. Kalau di Lampung mereka udah nggak punya ini, umumnya pada desa induk. Oleh karena itu kalau kita nyebutkan ini ya punya konsekuensi yang disebut Pak Firman tadi, atas nama keadilan semua meminta ini, tapi nggak kita sebut, ini sudah berlangsung ya. Jadi menurut saya memang tidak perlu kita sebut tanah kas desa atau tanah bengkok ini. Kalau tadi kita mau rumuskan ulang pemanfaatannya seperti apa, ya kita buat penjelasan tersendiri untuk tanah kas desa atau tanah bengkok ini. Ya. Tetapi kalau kita tidak atur, ya dia berlangsung sebagaimana apa yang berlangsung saat ini. Gitu. Kita memasukkan, ya kita punya konsekuensi harus mengadakan lagi untuk desa-desa pemekaran, dan pemekaran tuh banyak Pak, satu desa itu Pak. Ya. Ini saran kami, jadi menurut saya tidak perlu disebutkan di sini karena semua tidak memilikinya. Ya. Kecuali kita ingin mengatur tersendiri tanah kas desa atau tanah bengkok itu apa kedudukannya. Ya Pak Wahid tadi mau definisi ulang terhadap itu, ya kita buat tersendiri. Demikian pimpinan. Baik, silakan ke Pak Anas. Terima kasih. Tanah bengkok ini sebenarnya bukan semata-mata pengganti gaji kepala desa. Bahkan selama ini tanah bengkok itu sering dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, termasuk untuk cadangan anggaran desa. Karenanya saya kira tidak perlu bengkok ini dicabut gegara kekhawatiran ini tabrakan dengan dana desa. Bahwa itu ada nomenklaturnya nanti yang dianggap terlarang oleh undang-undang, kita atur saja nomenklaturnya sehingga memungkinkan dua-duanya itu bisa jalan. Bisa dimengerti apa yang disampaikan Pak Firman soal asas keadilan atau asas ketidakadilan tadi, di mana daerah-daerah lain ada yang tidak menerima bengkok. Pertanyaannya apakah di daerah lain itu malah jangan-jangan ada cadangan tanah atau aset lain yang namanya bukan bengkok. Ya, kalau ada kita masukkan aja sekalian bengkok dan apa misalnya. Saya tidak tahu apakah di daerah-daerah itu benar-benar tidak ada atau ada dalam bentuk lain. Nah, ini perlu kuliti lebih jauh. Kalau dana bengkok ini dicabut, karena ini sudah turun-temurun dari kakek-kakek kita, dari nenek-nenek kita, saya kira ya para kepala desa nanti akan kembali turun ke jalan. Terima kasih pimpinan. Saya kasih ke Pak Hendro, silakan Pak Hendro. Terima kasih Ketua. Jadi saya sependapat dengan pimpinan tadi bahwa sejarahnya tanah bengkok itu adalah sebagai pengganti gaji. Kemudian dalam perjalanannya ini yang kita tahu Pak, itu bahwa tanah kas desa itu aturannya antara desa satu desa yang lain itu berbeda-beda juga. Karena ada yang dikelola oleh desa, kepala desa, tetapi ada juga yang dibagi dengan perangkat-perangkatnya. Jadi kami tua dapat sendiri, kemudian bagian desa ada sendiri. Bahkan ada juga yang purna tugas itu dapat bengkok sendiri. Jadi begitu nantinya yang sekarang jabat ini ganti ini, yang ini ganti lagi, itu ada. Jadi kayaknya kalau mau diatur ini kok menjadi sulit. Sulit sekali karena aturannya, karena yang pertama tadi apa yang disampaikan Pak Firman, kita untuk kesamaan keadilan kita harus mengadakan, bahkan aturan-aturan yang tiap desa ini akhirnya juga akan kita membuat satu peraturan yang mungkin juga akan menyusahkan desa yang sudah melaksanakan itu. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Ini kan sebenarnya kita ngatur soal tunjangan.
ya kan, soal tunjangan saja ini. Boleh tidak kalau tanah bengkok itu satu kita tetap masukkan itu menjadi sumber tunjangan buat perangkat desa. Tapi sebenarnya dia lebih utama menjadi pendapatan asli desa. Ya kan? Karena kan gaji kepala desa yang selama ini dihasilkan terutama di Jawa itu dari tanah bengkok dengan Undang-Undang Nomor 6 semuanya gaji itu sudah ditetapkan. Tapi itu pilihan ya. Ada yang lebih banyak yang tidak setuju untuk tidak masuk. Untuk tidak diatur, biarlah itu menjadi kearifan lokal. Ya. Pimpinan. Silakan Bu Kiki. Terima kasih, akhirnya dikasih ngomong, tadi nggak boleh. Saya menegaskan mungkin yang pimpinan sama ini memang betul 201 ini kan substansinya saya rasa tidak perlu masuk ke teknis. Ini kan teknis nih. Ya, seperti yang saya sampaikan teman-teman TA. Saya mencoba menggoogling karena jujur pemahaman tanah bengkok ini buat kami yang di luar pemahaman kayak Pak Sturman saya yang dari Sumatera ini agak awam gitu loh. Dan ternyata karena ternyata kan begini, itu tadi, ini juga ternyata kenapa tanah bengkok ini menjadi permasalahan seringkali. Ini beririsannya sama undang-undang pokok agraria. Ada di dalam sini nih, gitu. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan jangan terjebak dalam situasi teknis. Karena 201 ini substansinya sudah cukup menurut kami, gitu. Jadi lebih baik tidak usah dimasukkan. Dan kedua, jangan juga sampai ada usulan rumusan tadi yang jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Saya sepakat kalau memang ketenaga kerjaannya dilepas jadi rancu juga. Kalau memang mau ya jaminan kesehatan titik gitu. Jadi tidak semua juga harus, mohon maaf Pak Wahid, tidak semua juga harus diakomodir gitu loh. Kalau memang tidak relevan. Nah kemudian saya mengingatkan saja bahwa undang-undang itu berlakunya nasional. Jadi tolonglah kalau memang kita mau merumuskan ini ya berlakunya nasional, tidak subjektif. Terima kasih pimpinan. Boleh pimpinan, sedikit. Ini satu putaran lagi ya, Pak Firman, habis ini ke Pak Anas. Baik, terima kasih pimpinan. Sebetulnya di 201 ini kan sudah jelas bahwa ini kan yang diatur kan menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan. Ini sudah clear sebetulnya. Tapi dengan adanya usulan Bu Lulu, ini malah menjadi rancu. Malah menjadi rancu. Apalagi tadi yang namanya terminologi bengkok itu kan tidak ada di seluruh wilayah. Nah, kalau bengkok ini menjadi salah satu sumber penerimaan PAD karena tadi konsekuensi undang-undang desa, ini boleh. Oleh karena itu yang namanya untuk meningkatkan penghasilan kan tergantung nanti dinamika yang ada di desa itu. Kalau desa itu lebih dinamis tentunya akan lebih banyak PAD-nya, tidak hanya dari bengkok saja. Saya berkesimpulan bahwa ini tidak perlu diatur karena sudah cukup clear. Kalau saya mengusulkan bahwa 20C sudah cukup jelas. Namun nanti kalau ada penjelasan sebagai contoh seperti pimpinan sampaikan tadi, kami setuju. Antara lain ya penghasilan dari bengkok dan sebagainya boleh. Karena dengan munculnya bengkok ini menimbulkan seolah-olah tidak terpenuhnya rasa keadilan bagi kepala desa yang tidak punya bengkok dan yang punya bengkok. Terima kasih pimpinan. Kan Pak Nas. Terima kasih pimpinan. Soal tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenaga kerjaan, tunjangan sosial, saya setuju tetap dipertahankan tunjangan kesehatan dan tunjangan sosial ketenaga kerjaan. Apanya yang tidak relevan? Untuk tunjangan sosial ketenaga kerjaan itu sebenarnya hak setiap tenaga kerja Indonesia. Apakah itu tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal. Bahkan para petani, nelayan, modin sekalipun semua berhak untuk mendapatkan tunjangan sosial ketenaga kerjaan yang di dalamnya ada tunjangan hari tua, ada tunjangan kecelakaan kerja, ada tunjangan pensiun dan sebagainya. Saya kira memang
ini perlu diberikan kepada perangkat desa agar mereka juga mendapatkan tunjangan sosial ketenaga kerjaan karena dia merupakan bagian dari tenaga kerja. Saya tidak tahu itu formal atau tidak formal, malah formal itu. Yang tidak formal saja kita beri, apalagi yang formal. Terima kasih pimpinan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup ya. Jadi gini, intinya rumusan 201 ini sudah cukup, ya. Bahwa nanti itu ada penjelasan termasuk soal bengkok, kemudian jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan itu akan dijelaskan di penjelasan. Karena begini, yang namanya, saya tidak tahu, nanti perangkat desa dan kepala desa itu statusnya jadi masuk enggak dalam nomenklatur yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pasti masuk, Ketua. Nah, kalau masuk ya kita masukkan. Ya, Gitu. tambahan sedikit aja pimpinan. Silakan Pak Obor. Pertama, dalam jaminan ketenagakerjaan itu kan ada 4 program. Kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Kalau toh program itu masuk, pensiun rasanya susah. Jaminan pensiun susah. Tapi untuk jaminan kecelakaan kerja itu harus. Iya, kan ada boleh dibagi. Kita ambil 2 program atau berapa program. Begitu juga dengan jaminan kematian, itu juga penting. Sekarang kan rata-rata 40 juta itu lumayan, hanya dengan membayar 16 ribuan kalau nggak salah, dia akan mendapatkan jaminan ketika terjadi kecelakaan kerja di luar kesehatan dan ketika terjadi kematian. Paling 2 program yang mungkin. Terima kasih. Artinya dari 4 yang dijamin, itu boleh ikut 2, ya. Jaminan kecelakaan dan jaminan kematian ya. Saya rasa setuju ya.